Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 ingin mempresentasikan hasil analisis perbandingan kinerja keuangan multisektor di Bursa Efek Indonesia dengan menggunakan rasio keuangan tahun 2025. Sebelumnya saya akan memperkenalkan kelompok saya dulu. Yang pertama ada Amelia Julianti, Diani Naraswari, Dinda Cahya Aprilia, Indah Rahma Ainunisa, dan Lailiatus Sofia. Selanjutnya ada latar belakang. Di sini urgensi analisis lintas sektor. Persaingan pasar yang ketat menuntut perusahaan menjaga performa keuangannya. Penelitian ini membandingkan kinerja keuangan dari 5 sektor bisnis yang terdaftar di BEI pada tahun 2025 untuk memberikan gambaran objektif mengenai kesehatan finansial admitment sebagai instrumen pengambilan keputusan investasi. Nah, studi kasus pada penelitian ini ada 5. Yang pertama, PT Indofood Sukses Makmur Tbk yang bergerak di bidang konsumsi atau F&B. Nah, terus yang kedua ada PT Ultra Jaya Milk Industry Tbk yang bergerak di bidang produsen susu atau F&B. Terus yang ketiga ada PT Astra International Tbk yang bergerak di bidang konglomerasi multisektor. Yang selanjutnya ada PT Asahimas Flat Glass Tbk yang bergerak di bidang industri kaca konstruksi. Terus yang kelima ada PT Graha Layar Prima Tbk yang bergerak di bidang sektor hiburan, terutama dalam bioskop. Selanjutnya ada rumusan masalah. Pada rumusan masalah ini terdapat pertanyaan bagaimana kinerja keuangan dari 5 sektor tersebut, yaitu PT Asahimas Flat Glass Tbk, PT Astra International Tbk, PT Graha Layar Prima Tbk, PT Indofood Sukses Makmur Tbk, dan PT Ultra Jaya Milk Industry and Trading Company Tbk pada tahun 2025 berdasarkan analisis rasio keuangan. Dan juga bagaimana perbandingan kinerja keuangan dari kelima perusahaan tersebut berdasarkan pendekatan rasio keuangan. Untuk tujuannya itu, untuk mengetahui kinerja keuangan PT Asahimas Flat Glass Tbk, PT Astra International Tbk, PT Graha Layar Prima Tbk, PT Indofood Sukses Makmur Tbk, dan PT Ultra Jaya Milk Industry and Trading Company Tbk pada tahun 2025 berdasarkan analisis rasio keuangan. Dan juga untuk mengetahui perbandingan kinerja keuangan dari kelima perusahaan tersebut berdasarkan Selanjutnya ada tinjauan pustaka yang membahas laporan keuangan, rasio keuangan, serta kinerja keuangan. Laporan keuangan adalah dokumen terstruktur yang menyajikan gambaran posisi keuangan historis, kinerja, serta operasional entitas dalam suatu periode fiskal berdasarkan PSAK nomor 1. Manfaat dari laporan keuangan sendiri adalah sebagai alat evaluasi kinerja perusahaan, membantu pengambilan keputusan investasi dan pembiayaan, menjadi dasar perencanaan strategis dan pengendalian keuangan, mengidentifikasikan kekuatan dan kelemahan perusahaan, menunjang komunikasi dengan pihak eksternal. Kemudian, rasio keuangan adalah formula matematis untuk mengevaluasi hubungan logis antar pos akun dalam laporan keuangan guna mengukur likuiditas, solvabilitas, profitabilitas, aktivitas, dan pasar. Tujuan dan manfaat dari analisis rasio keuangan sendiri antara lain: 1. Untuk menilai kondisi keuangan perusahaan. 2. Untuk mengidentifikasi perubahan dan tren kinerja. 3. Untuk membandingkan kinerja dengan pesaing atau standar industri. 4. Untuk mendeteksi gejala permasalahan secara dini. 5. Untuk mendukung pengambilan keputusan manajerial dan investasi. Selanjutnya, kinerja keuangan adalah hasil aktual pencapaian monetisasi modalan, pengelolaan efisiensi operasional organisasi untuk menghasilkan laba bersih berkelanjutan serta stabilitas jangka panjang. Kemudian manfaat dari penilaian kinerja keuangan yaitu untuk mengukur prestasi yang dicapai oleh suatu organisasi dalam suatu periode tertentu yang mencerminkan tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatannya, untuk melihat kinerja organisasi secara keseluruhan, digunakan sebagai dasar penentuan strategi perusahaan untuk masa yang akan datang, memberikan petunjuk dalam pembuatan keputusan dan kegiatan organisasi pada umumnya, dan divisi atau bagian organisasi pada khususnya. Terakhir, sebagai dasar penentuan kebijaksanaan penanaman modal agar dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas perusahaan.
Selanjutnya, pada analisis rasio likuiditas, terlihat bahwa ULTJ memiliki tingkat likuiditas terbaik. Hal ini ditunjukkan oleh current ratio sebesar 6,59 kali, sehingga perusahaan sangat mampu memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Sementara BLTZ memiliki tingkat likuiditas paling rendah. Nilai current ratio yang berada di bawah 1 menunjukkan bahwa perusahaan perlu meningkatkan aset lancarnya agar lebih mampu memenuhi kewajiban jangka pendek. Lalu, pada analisis rasio solvabilitas, ULTJ menunjukkan kondisi keuangan yang paling sehat. Hal ini terlihat dari debt to asset ratio sebesar 0,10 yang menunjukkan tingkat utangnya relatif rendah sehingga risiko keuangannya juga kecil. Sedangkan BLTZ memiliki tingkat utang yang cukup tinggi dan kemampuan membayar bunga masih rendah, sehingga memiliki risiko solvabilitas yang lebih besar. Selanjutnya, pada analisis rasio profitabilitas, ASII mencatat net profit margin sebesar 22,09%, yang berarti perusahaan mampu menghasilkan laba bersih dengan sangat baik dari penjualannya. Sementara itu, ULTJ memiliki nilai ROA dan ROE tertinggi, yang menunjukkan perusahaan sangat efisien dalam memanfaatkan aset dan modal untuk menghasilkan keuntungannya. Selanjutnya ada analisis rasio aktivitas operasional. Pada rasio aktivitas INDF memiliki perputaran stok tercepat, yaitu 9,16 kali, menunjukkan rantai pasok F&B yang dinamis dan tingkat permintaan produk yang sangat kuat, atau yang berarti perputaran persediaannya lebih cepat sehingga pengelolaan stok berjalan dengan efisien. Sedangkan ASII memiliki pencatatan produktivitas aset tetap yaitu 3,98 kali, yang luar biasa didorong oleh utilisasi mesin manufaktur dan infrastruktur yang optimal, atau yang berarti perusahaan mampu memanfaatkan aset tetap secara optimal untuk menghasilkan penjualan. Selanjutnya, analisis rasio penilaian pasar. Pada rasio penilaian pasar, INDF memiliki price to book value PBV sebesar 0,46 kali sehingga sahamnya dapat dikategorikan undervalued, artinya harga saham masih berada di bawah nilai bukunya dan berpotensi menarik bagi investor. Sementara itu, ASII dan ULTJ memiliki PER sekitar 5 hingga 6 kali yang menunjukkan pasar memberikan penilaian yang cukup baik terhadap prospek pertumbuhan dan profitabilitas kedua perusahaan tersebut. Selanjutnya ada kesimpulan evaluasi keuangan. Yang pertama ada pemimpin pasar finansial. Saham ULTJ menduduki peringkat rata secara keseluruhan dengan postur neraca yang sangat kokoh, likuiditas tak tertandingi, serta profitabilitas operasional superior. Dilanjut dengan saham ASI menyusul kuat dengan efisien pemanfaatan aset tetap yang produktif dan perolehan laba bersih kelompok usaha yang solid. Yang kedua ada kerentanan keuangan. Saham BLTZ mencatat kinerja finansial terendah akibat himpitan resiko operasional bioskop pasca pandemi, likuiditas yang menurun, beban utang menumpuk, dan laba negatif menunjukkan resiko kegagalan struktural jangka menengah yang patut diawasi dengan ketat. Selanjutnya ada rekomendasi dan saran strategis. Yang pertama, bagi manajemen perusahaan. Manajemen saham BLTZ wajib melakukan restrukturisasi utang eksternal secara agresif, menekan operating leverage, serta mempercepat perputaran piutang. Sementara itu, saham AMFG harus mengoptimalkan efisien biaya manufaktur kaca guna mendongkrak margin profit yang lesu. Kedua, bagi investor pasar modal, saham ULTJ dan saham ASI direkomendasikan sebagai instrumen pertumbuhan yang aman grow investing. Sementara saham INDF menawarkan peluang investing bernilai tinggi karena diperdagangkan pada area diskon yang sangat murah di bawah nilai buku. Yang terakhir, bagi peneliti finansial selanjutnya disarankan untuk memperluas tentang horizon waktu penelitian guna memitigasi anomali musiman, serta melengkapkan analisis risiko kuantitatif dengan analisis makroekonomi dan metodologi kualitatif sektor industri. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.